kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Baiklah, ibadah persekutuan remaja tingkat Jemaat Kebim Nafiri Bitung di saat ini akan segera kita mulaikan. Walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyanyi, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Shalom, damai di hati, kakak-kakak pembina remaja dan teman-teman remaja sekalian. Tibalah saatnya kita akan membaca serta mendengarkan berita sabda firman Tuhan. Namun untuk itu, sebelum kita mempelajari bersama, mari kita minta pertolongan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji syukur kami menaikkan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Limpah banyak terima kasih bahwa Engkau Allah yang terus menyertai kami hingga saat ini. Dan di dalam ibadah saat ini kami akan belajar membaca akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang nantinya akan mendidik kami, menuntun kami kepada jalan yang benar, jalan yang mampu mengubah hidup kami menjadi ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan dari tempat ketinggian-Mu, dari tahta-Mu Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja sekalian yang diberkati Tuhan, kita di saat ini akan membaca dari kitab Nehemia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, dalam kitab Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan dengan judul, Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Shalom, damai di hati, kakak-kakak pembina remaja dan teman-teman remaja sekalian yang berkati Tuhan. Dalam pembacaan kita di saat ini yang terdapat dalam kitab Nehemia pasalnya yang kedua hingga ayat
dari ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20. Itu adalah perenungan Gereja Masih Injili Minahasa sepanjang minggu ini. Dan tadi telah kita baca bersama di 3 ayat yang terakhir, yaitu 17, 18, 19, dan 20 dari pasalnya yang kedua dalam kitab Nehemia ini sendiri. Nah, tema mingguan di saat ini yaitu bersama membangun bangsa. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam kitab Nehemia pasal 2 ayatnya 11 hingga ke-20, secara garis besar mau menceritakan tentang tekad dan usaha untuk membangun kembali keadaan Yerusalem. Secara detailnya yaitu tentang membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh, walaupun ditandai dengan tantangan, ancaman, dan ejekan. Nah, dalam ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16 di pasal 2 ini, yaitu menunjukkan setelah kedatangan di Yerusalem, Nehemia beristirahat selama 3 hari. Sekalipun Nehemia tiba di sana sebagai seorang utusan raja, ia telah memiliki mandat dari seorang raja, yaitu Raja Artasasta itu sendiri. Ia telah direstui oleh Raja Artasasta untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Nah, ketika di sana ia beristirahat selama 3 hari. Nehemia beristirahat terlebih dahulu ketika ia tiba di Yerusalem. Nah, setelah itu, setelah ia beristirahat selama 3 hari, ia melakukan observasi. Ia melakukan yang namanya pengamatan tentang keadaan Yerusalem pada waktu itu. Di tembok-tembok Yerusalem ia mengamati hal-hal yang perlu dibangun kembali. Nah, nanti teman-teman boleh membacanya di pasal-pasal sebelumnya atau ayat-ayatnya sebelumnya yang tidak kita baca bersama tadi. Nah, teman-teman dan kakak-kakak pembina remaja, apa sebenarnya yang membuat bahwa pembangunan tembok Yerusalem menjadi sebuah hal yang penting? Di tengah keadaan tembok Yerusalem yang telah runtuh, di tengah keadaan posisi seorang Nehemia yang sedang dalam berada pembuangan namun mendapatkan posisi yang baik, mengapa tembok Yerusalem begitu membuat hati banyak orang Yahudi untuk perlu dibangun kembali? Nah, karena dalam tradisi orang Israel, sebuah tembok adalah simbol perlindungan dari ancaman musuh, juga sebagai sebuah keutuhan dan martabat satu bangsa. Jadi tembok ini betul-betul bagi orang Israel memiliki sebuah hal yang sangat bermakna bagi mereka, bahwa tembok merupakan sebuah simbol bahwa mereka adalah sebuah bangsa yang bermartabat dan juga sebagai simbol untuk perlindungan dari musuh. Nah, dikatakan sebagai sebuah tembok perlindungan, apakah wajar dikatakan sebagai tembok perlindungan sedangkan tembok itu sendiri telah runtuh? Maka ada kerinduan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Yerusalem pada saat itu, baik yang berada di pembuangan maupun yang masih berada di Yerusalem, untuk membangun kembali tembok mereka sebagai bentuk bahwa mereka adalah bangsa yang berdaulat, adalah bangsa yang memiliki martabat, adalah bangsa yang merindukan perlindungan. Apalagi pembangunan dari tembok Yerusalem ini adalah memiliki restu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Allah sendiri yang merestui dan mengizinkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Walaupun di pembacaan ini jika kita pahami bersama bahwa Nehemia tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru untuk segera membangun tembok Yerusalem. Dibuktikan dengan ia beristirahat selama 3 hari ketika ia tiba di Yerusalem. Karena ia terus menanti-nantikan perlindungan Tuhan, ia terus menanti-nantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga ia tidak tergesa-gesa. Walaupun ia telah mendapat restu dari Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, selanjutnya dalam ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20 menunjukkan beberapa saat setelah ia melakukan observasi tembok, maka disitulah ia mulai berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ia mulai berbicara dengan jelas kepada orang-orang Yahudi tentang kemalangan dan keruntuhan dari Yerusalem di saat itu. Nah, lalu ia menantang orang Yahudi dan mengajak orang-orang Yahudi untuk bersama-sama dengan satu tekad untuk membangun Yerusalem yang telah runtuh, yaitu dengan membangun tembok Yerusalem. Walaupun dalam tahapan tersebut ada berbagai hal yang mereka hadapi, ada berbagai hal yang Nehemia hadapi, tetapi dengan keyakinan iman yang penuh kepada Tuhan Allah, ia berani tampil
berdiri di tengah-tengah Yerusalem untuk membangun misi Allah, yaitu untuk membangun tembok Yerusalem. Walaupun nanti di ayat-ayat tadi kita telah membaca bersama ada ejekan dari bangsa-bangsa lain, ada cemooh di mana bangsa-bangsa lain mengolok-olok mereka yang hendak mau membangun kembali pembangunan tembok Yerusalem. Nah, setelah Nehemia berusaha meyakinkan orang Yahudi pada waktu itu yang sedang berada di Yerusalem, yang menetap di Yerusalem pada waktu itu, ia berusaha meyakinkan mereka bahwa apa yang telah ia bicarakan, apa yang telah ia jelaskan ini adalah merupakan misi Tuhan bagi pemulihan Israel, yaitu dalam bentuk untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh. Tentunya maksud Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu bukan sekedar tembok secara fisik ya untuk dibangun, tetapi Tuhan juga memiliki kerinduan kepada mereka untuk kembali melekat kepada Tuhan, membangun diri mereka, membangun kehormatan mereka di hadapan Tuhan sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, sebagai bangsa yang memang dicintai Tuhan sejak dahulu kala. Mereka harus dipulihkan hubungan mereka, membangun hubungan mereka yang baik dengan Tuhan. Karena pada keadaan saat itu mereka sedang dalam pembuangan, mereka sedang dijajah, mereka terberai-berai di seluruh dunia. Tentu mereka adalah karena tindakan mereka itu sendiri. Mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mereka menjadi penyembah-penyembah berhala, sehingga Tuhan mendatangkan hukuman bagi Israel dengan menyerak-beraikan mereka. Sehingga penting di sini yang perlu kita pahami bahwa pembangunan bukan hanya sekedar pembangunan secara kasat mata yang kita lihat tembok-tembok dibangun kembali, tetapi secara moral orang Israel perlu dibangun kembali sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang pantas dihormati, selaku bangsa yang dipilih Tuhan. Maka dari itu Allah memberi restu kembali ke bangsa Yerusalem, memberikan pengasihannya kepada Yerusalem melalui seorang yang bernama Nehemia untuk pemulihan bangsa Israel. Dan ini merupakan langkah awal baru, harapan baru bagi bangsa Israel untuk kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Tuhan Allah pencipta semesta bumi. Nah, makna pembacaan kita di saat ini dan perenungan kita di saat ini yaitu ternyata bahwa membangun bangsa adalah panggilan iman setiap orang percaya dalam suatu bangsa. Nah, kita adalah bagian dari sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia, di mana di dalamnya ada gereja. Nah, gereja adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat adalah bagian dari gereja, dan kita adalah bagian dari suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia yang begitu multikultural di tengah kehidupan yang penuh dengan keberagaman, di mana kita terpanggil bersama untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang betul-betul memiliki potensial sumber daya manusia yang bermutu, sebagai bentuk dari pembangunan diri kita masing-masing. Terlepas dari yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah melewati berbagai pergumulan hidup dalam kehidupan berbangsa, di mana di masa lalu pernah dijajah, pernah mengalami hal-hal yang seperti yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Indonesia pun pernah mengalami hal tersebut. Tetapi ada harapan baru, ada kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, bangsa Indonesia. Dan kita perlu bersama membangun diri kita menjadi remaja-remaja dan pembina remaja yang berkualitas dan bermanfaat bagi jemaat gereja sebagai suatu bangsa yang terutus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita adalah Israel masa kini yang terpanggil untuk tetap membangun diri, menjaga kehormatan kita sebagai bangsa yang betul-betul dipilih Tuhan dan dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang begitu kami kasihi, di saat ini kami bersatu hati memohon perlindungan-Mu kepada kami semua, kepada keluarga kami yang berada jauh maupun dekat, kepada orang-orang yang kami sayangi. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberikan sehat dan kuat dalam kami menjalankan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau menjadi benteng perlindungan kepada kami semua. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk pemerintah kami
yang dengan senantiasa berupaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Kiranya Engkau menyertai mereka, memberikan sehat kuat dan semangat dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi para tenaga medis yang dengan sukarela merawat orang-orang yang sakit, terlebih khusus mereka yang sakit karena virus corona. Tuhan memberkati para tenaga medis ini sehingga dari tangan merekalah boleh memperoleh kesembuhan yang daripadamu. Ya Tuhan Allah, semoga pandemi COVID-19 ini boleh cepat berakhir dan kami semua boleh melanjutkan aktivitas kami seperti semula. Dan tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja. Kiranya kami ada semangat dan sukacita untuk melayani, walaupun dengan kondisi seperti ini, kami selalu merasakan Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga pertolongan Tuhan selalu senantiasa kami peroleh. Inilah doa serta ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mengatasnamakan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Nafiri Bitung, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang sudah beribadah di saat ini. Kiranya torang semua selalu berada dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.